Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ambarwati, kelas Ekonomi Syariah semester 3B. Prodi Sarjana 1 Ekonomi Syariah Institut Agamisam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Hari ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Perekonomian Indonesia yang dibimbing oleh Bapak Dr. Juni Iswanto, SEMM. Hari ini saya menceritakan tentang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 3 tahun 2022 kembali mencatat kinerja impresif dengan mampu tumbuh sebesar 5,72% year-on-year, melanjutkan tren pertumbuhan yang solid sejak awal tahun 2022. Dengan ditopang oleh fundamental ekonomi dalam negeri yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap terjaga. Kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik pada triwulan 3 tahun 2022 juga ditopang oleh kenaikan neraca perdagangan Indonesia yang menunjukkan surplus sebesar 14,92 miliar US dollar atau tumbuh sebesar 12,58% year-on-year. Indonesia juga masih mendapat windfall profit akibat tingginya harga beberapa komoditas unggulan yang didominasi oleh batu bara sebesar 13,31%, kemudian minyak kelapa sawit sebesar 8,95%, serta besi dan baja di angka 6,38%. Hasil sektor ekspor mampu tumbuh double digit sebesar 21,64% year-on-year. Di sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar PDB dengan mampu tumbuh tinggi sebesar 5,39% year-on-year, sementara konsumsi LNPRT juga tumbuh signifikan mencapai 6,9% year-on-year. PMTB juga mampu tumbuh sebesar 4,96% year-on-year. Sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi dunia usaha sebesar 4,96% dengan meningkatnya kapasitas produksi dunia usaha, menurut Erlangga Hartarto, daya beli masyarakat terdorong berkat adanya peningkatan realisasi program pelindungan sosial sebesar 12,46% year-on-year dan peningkatan realisasi subsidi BBM sebesar 111,96% year-on-year. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga hampir terjadi di seluruh sektor lapangan usaha. Selama triwulan 3 tahun 2022, sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 4,83% year-on-year. Sektor utama lainnya seperti sektor pertambangan dan pertanian mengalami pertumbuhan masing-masing sebesar 3,22% year-on-year dan 1,65% year-on-year. Di saat yang sama, sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor dengan pertumbuhan paling tinggi, yakni sebesar 25,81% year-on-year. Dikutip akun akomodasi dan makan minum sebesar 17,83% year-on-year dan administrasi pemerintahan sebesar 12,42% year-on-year. Dilansir data per Agustus tahun 2022, tingkat partisipasi Angkatan Kerja TPAK juga meningkat menjadi 68,63% dan tingkat pengangguran terbuka TPT menurun menjadi 5,86%, lebih baik dibanding tahun 2021. Prospek ekonomi Indonesia diperkirakan semakin cerah, tercermin dari berbagai leading indikator seperti indeks keyakinan konsumen (IKK) yang terus berada di level optimis. Sejalan dengan itu, aktivitas dunia usaha yang semakin bergeliat dan tergambar dari level Purchasing Manager Index (PMI) Indonesia pada bulan September tahun 2022 kembali melanjutkan level ekspansif selama 14 bulan
beruntung dengan berada di tingkat 51,8. Nilai PMI Indonesia juga tercatat lebih tinggi dibanding negara-negara lain di Asia, seperti Thailand 51,6, Vietnam 50,6, Malaysia 48,7, dan Myanmar 45,7. Kebijakan dan strategis pemerintahan akan diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dan tetap menjaga inflasi di level yang stabil. Kebijakan fiskal masih menjadi instrumen utama sebagai shock absorber, sementara stabilitas harga akan dijaga melalui program kebijakan 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distributor, dan komunikasi yang efektif. Untuk jangka menengah panjang, pemerintah akan terus memperkuat fundamental ekonomi bangsa melalui peningkatan kualitas SDM, melanjutkan reformasi struktural, ungkap Menkom Erlangga Hartarto. Menarik sekali belajar ekonomi jika kita bisa mengerti laju pertumbuhan ekonomi Indonesia, bahkan ekonomi dunia. Ayo belajar ekonomi di Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk, Prodi Ekonomi Syariah. Belajar ekonomi, belajar pula syariahnya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.